Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat sehat. Kembali lagi bersama saya Aini di channel perawatan kesehatan. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku bersalin secara sesar. Nah sahabat sehat, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe channel perawatan kesehatan agar kami lebih semangat dalam berbagi tips tentang seputar kesehatan dan juga tentang kehamilan. Nah sahabat sehat, langsung aja ke cerita ya. Nah kenapa saya harus sesar? Pada waktu itu udah di minggu ke-40. Jadi waktu itu aku pas hamil tuh periksanya nggak di satu dokter. Jadi aku periksa di berbagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Jadi setiap bulan itu bisa dikatakan aku periksa beda dokter. Jadi HPL-nya pun beda antara dokter satu dan juga yang lain, tapi hampir sama. Nah, pada waktu itu aku terakhir periksa ke bidan karena aku pengennya tuh bersalin normal di bidan aja, karena pasti ada perbedaan kalau kita bersalin di rumah sakit sama bersalin di bidan. Jadi aku tuh pengennya bersalin di bidan karena di bidan itu biasanya bisa ditungguin sama keluarganya, bisa ditungguin sama suaminya, boleh ikut ya kan, bisa diberi support sama keluarga. Jadi kayaknya tuh lebih kayak di rumah sendiri gitu kan kalau bidan itu. Dan kalau di bidan itu juga ditungguin sama bidannya terus, ada asistennya yang nungguin kita secara bergantian seperti itu. Jadi menurut aku kayaknya lebih enak di bidan. Makanya waktu itu akhir-akhir kehamilan dan menjelang persalinan, aku memutuskan untuk periksa ke bidan dengan tujuan aku pengen bersalin di bidan itu. Nah, pada waktu itu bidan udah melakukan pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, nadi, pernafasan, tinggi badan, berat badan, seperti itu. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan Leopard atau valuasi Leopard yang tujuannya untuk mengetahui taksiran berat janin, lingkar panggul, terus posisi janin, dan juga denyut jantung janin. Pada pemeriksaan di minggu ke-38, bidan udah bilang ini udah masuk panggul. Taksiran berat janinnya udah sekitar 2,7 sampai 2,8 kilo. Udah selesai periksa, kita pulang, tunggu lagi sampai ke 39 minggu masih belum ada tanda-tanda persalinan. Aku periksa lagi ke bidan ya kan, bidannya bilang ditunggu aja ya. Ini posisinya juga udah kepalanya udah di bawah, udah masuk panggul, ditunggu aja nanti tanda-tanda persalinannya. Dan aku dikasih saran untuk kalau pengen persalinan normal, karena aku ada hemoroid ya, aku dikasih salep untuk menebalkan kulit di hemoroid itu agar kalau misal aku bersalin secara normal, hemoroidnya itu nggak pecah, jadi masih masih utuh gitulah ya, jadi nggak pecah. Kalau pecah kan bahaya ya, kalau kita bersalin terus ada hemoroidnya pecah, itu pasti akan terjadi perdarahan di hemoroidnya itu, nanti jadi semakin malah sakit karena ada sobekan di hemoroidnya. Nah aku dikasih saran untuk jangan ngemil yang manis dan udah cukup, karena untuk kayaknya berat badan janinnya udah cukup sama panggul aku, udah jangan digemukin lagi, janinnya udah segini aja. Aku diajari untuk diet manis, jadi aku hanya kalau lapar hanya boleh makan nasi sama sayur sama lauk sama minum susu aja. Nah udah sampai di minggu ke-40 dan aku sama sekali belum ngerasain tanda-tanda persalinan bun. Jadi aku belum ngerasain his palsu yang kayak gimana, aku belum ngerasain his yang asli ya. His itu adalah kontraksi uterus ya, jadi aku belum ngerasain his sama sekali. Belum keluar lendir darah, belum keluar flek, terus pokoknya belum ngerasain tanda-tanda persalinan. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk USG.
Dan waktu itu aku memilih USG di rumah sakit yang dulu aku pernah kerja di situ, Bun. Jadi itu aku kenal sama perawat-perawatnya, aku kenal sama bidan-bidan yang kerja di situ karena dulu teman aku ya. Aku juga kenal sama SPOG-SPOG-nya. Semua SPOG yang ada di situ kebetulan dulu aku asistennya. Jadi aku udah tahu karakter-karakter masing-masing dari dokter SPOG tersebut. Hingga akhirnya pas waktu itu aku memutuskan sama dokter siapa aja lah yang ada pokoknya. Nah, karena pada waktu itu hari Sabtu banyak dokter yang libur, jadi yang praktek cuma satu dokter, yaitu Dokter Wijoyo SPOG. Aku udah tau lah karakter beliau karena aku udah jadi asistennya waktu itu cukup lama ya. Aku udah tahu karakter beliau dan bidannya waktu itu juga teman deket aku. Waktu aku datang ke situ ngobrol-ngobrol, aku mau periksa nih. Yaudah daftar Ki, aku daftar. Pendaftarannya juga aku kenal teman aku, terus apoteknya juga kenal semuanya lah di situ. Pokoknya kenal semua, jadi lebih enak. Pas aku periksa kan otomatis diperiksa dulu sama bidan ya kan. Aku ditanya-tanyain HPHT-nya kapan, terus aku ditimbang, aku ditensi. Terus dia pun menghitung HPL. Waktu itu hitungan HPL dia sama kayak bidan yang pernah aku periksa, yaitu tanggal 25 Maret. Tapi karena dulu aku riwayatnya periksa di berbagai macam dokter, jadi ada dokter yang bilang tuh HPL aku 17 Maret, ada yang bilang 19 Maret, ada juga yang bilang 25 Maret, ada yang bilang 23 Maret, pokoknya beda-beda. Jadi HPL-nya tuh tiap dokter beda, yang sama cuma bidan, karena bidan itu ngitungnya sama rumus HPL. Nah, udah ya, waktu itu aku ditimbang sama teman aku, berat badan kamu 65. Wah, naiknya banyak banget ya. Iya, emang aku tuh naiknya banyak banget, Bun. Tapi janin aku tuh nggak besar, jadi yang besar tuh aku. Dari itu tuh waktu sebelum hamil berat badan aku cuma 42, pas hamil usia 40 minggu jadi 65. Jadi kurang lebih naiknya 23 lah ya, 23 kilo naiknya pas hamil tuh lumayan banyak banget. Waktu itu aku nunggu pasien pertama masih diperiksa sama dokter, aku nunggu sampai giliran aku, hingga akhirnya aku masuk ke ruangan periksa. Di situ ada USG. Aku ditanya-tanya dulu sama dokter Joyo, HPHT-nya kapan, terus periksanya, riwayat periksanya aku, terus aku kasih tuh buku periksa aku. Di situ ada berbagai macam tulisan dokter dan foto-foto USG aku sebelumnya. Jadi dia pelajarin karena memang riwayatnya nggak sama beliau ya. Jadi dipelajarin dulu sama dokter Joyo. Dilihat foto-foto USG-nya sama tulisan-tulisan dokter di situ. Nah, setelah itu langsung dokter Joyo, udah yuk periksa aja. Langsung aku naik ke bed. Terus dokter Joyo mulai mengoperasikan alat USG-nya. Mulai diperiksa. Dokter Joy bilang gini, kok bisa kamu ini belum masuk panggul kepalanya? Hah? Aku kaget karena waktu itu ada dokter sama bidan yang meriksa aku tuh bilang kalau kepala janin aku tuh udah masuk panggul. Nggak nyangka kan kalau pas detik-detik kok belum masuk panggul. Nih belum masuk panggul, dokter Joy-nya bilang gitu. Ya dok, belum ya. Terus ini air ketubannya juga udah mulai berkurang nih, dokter Joyo-nya bilang gitu. Plasentanya juga udah mulai ngapur. Ini udah ada lilitan tali pusat. Udah yuk dilahirin aja, dokter Joyo bilang gitu. Hah, dilahirin dok sekarang? Ya sekarang, mau kapan lagi? Jangan dulu lah dok, aku bilang gitu. Suami aku belum pulang nih, masih di luar kota. Nanti aku telepon dulu suami aku, kita diskusi. Besok aku kesini lagi deh ketemu sama dokter. Ya udah, aku kasih kamu waktu 3 hari gitu kata dokter. Dokter Joy bilang pokoknya nggak ada tanda-tanda persalinan, kamu harus kesini sama dokter siapa aja ya. Iya dok. Terus nanti gimana dok lahirannya kalau misal aku nggak ada tanda-tanda persalinan? Ya kalau mau lahiran hari ini ya kita induksi. Iya, kalau gagal induksi ya SC, dokternya bilang gitu. Aduh, yaudah dok, nanti aku pikir-pikir dulu. Akhirnya aku langsung setelah periksa,
dikasih diagnosa, dokter Joy nulis diagnosa di buku periksa aku, terus aku bawa pulang, aku ceritakan sama suami aku. Waktu itu suami aku masih di luar kota. Aku suruh pulang, aku suruh cuti suami aku. Yang ini aku ceritakan sesuai yang tadi diomongkan sama dokter Joy. Aku dikasih waktu 3 hari. Kalau 3 hari belum ada tanda-tanda persalinan, harus terpaksa dilahirkan. Kalau nggak induksi ya sesar gitu. Nah, sebelum periksa ke rumah sakit, kita sebelumnya udah diskusi bahwa udah nggak usah induksi kalau memang diagnosanya seperti itu. Kayaknya Bunda SC aja gitu kata suamiku. Ya udahlah gitu, daripada nanti kalau misal diinduksi udah ngerasain sakitnya ya kan. Sakitnya diinduksi kan sakit-sakit banget, sakitnya tuh melebihi kontraksi yang normal karena emang dipacu kan Bun. Jadi kalau daripada nanti diinduksi gagal terus akhirnya SC juga, jadi kita merasakan kesakitan yang kedua kali, mending kita ambil tindakan SC aja. Karena sampai detik itu pun aku belum ngerasain yang namanya kontraksi dan tanda-tanda persalinan lainnya. Nggak, akhirnya aku sampai ke rumah sakit. Pas waktu itu hari Minggu, aku kesana mau niat periksa sama suami aku, tapi dokternya nggak ada, jadi cuma by call aja. Dan di situ aku langsung daftar aja lah sama pendaftaran. Aku tanya-tanya ruangannya yang ada, ruangan apa, terus biaya persalinannya berapa kalau misalnya SC gitu. Terus dikasih tahu semuanya kayak gini-gini, dan alhamdulillah kita udah siap ya kan, siap dana, siap mental. Akhirnya bagian administrasi itu nelpon ke bagian VK ya, di bagian ruang obstetri. Di ruang VK itu yang jaga kebetulan temen aku, namanya Bidan Dian. Dia tuh teman kuliah aku. Jadi spontan pas dia denger nama pasiennya ini, dia langsung, wah itu temen aku. Langsung dia nyamperin aku ke lobby. Terus dia tanya-tanya, gimana ini, gimana kabarnya, gini-gini. Terus sambil, yang kamu rasain apa? Dia tanya seputar kehamilan, terus seputar keluhan, terus seputar kemarin hasil pemeriksaannya gimana. Terus dia juga ngasih saran, ya udahlah SC aja gitu, daripada nanti diinduksi. Udah tahu kalau kamu diagnosanya di sini udah ditulis sama dokter Joyo suspek CPD ya, dan ada kemungkinan CPD. CPD itu cephalopelvic disproportion atau tidak adanya keseimbangan antara luas panggul dan juga kepala janin. Jadi kemungkinan tuh luas panggulku tuh sempit, jadi kepala janin itu tidak bisa turun dan tidak bisa masuk ke panggul aku. Kalau misal nanti diinduksi atau misal dipacu, itu kemungkinan harus memaksa, dan itu takutnya ada cedera di kepala janin aku, atau mungkin pas pundaknya masuk dia ada macet gitu, partes macet gitu, takutnya gitu. Jadi akhirnya udahlah SC aja, dia nyaraninnya juga SC sama kayak suami aku. Hingga akhirnya aku tuh mantep untuk menjalani proses persalinan secara sesar. Nah waktu itu karena kita belum bawa peralatan, akhirnya suami aku pulang dulu ngambil peralatan. Tapi udah aku siapin di tas itu perlengkapan yang harus dibawa saat melahirkan ya. Jadi udah aku tata 2 minggu sebelum persalinan, aku udah tata, udah aku siapin di tas. Jadi suami aku tinggal pulang ngambil. Dan waktu itu aku diajakin jalan kaki, itu masih bisa jalan kaki karena belum ngerasa apa-apa. Jadi masih bisa jalan kaki menuju ke ruang bersalin. Di situ aku ngobrol-ngobrol sama teman aku, mulailah aku disuruh ganti pakai baju steril. Aku juga itu ganti sendiri ya kan, aku pipis, aku bersihin kemaluan aku bersihin, aku siapin lah diri aku. Terus mulailah teman aku melakukan pemeriksaan EKG ya kan, pemeriksaan EKG-nya normal, lalu lanjut ke pemasangan infus dan pengambilan sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan lab ya. Pemeriksaan lab sebelum SC itu sangat penting untuk mengetahui kadar Hb, keping darah, trombosit, terus pengentalan darah. Jadi dengan pemeriksaan darah rutin itu sangat penting dilakukan sebelum melakukan operasi sesar. Pasang infus, EKG itu kan udah semua, terus hasilnya normal.
Hasil pemeriksaan darah aku normal, tensi aku normal, EKG aku normal, semuanya normal. Hingga akhirnya lanjut ke pemasangan kateter dan juga pembersihan bulu pubis. Nah, waktu pembersihan bulu pubis ini aku sangat malu sekali karena bidannya teman aku, jadi teman sendiri itu rasanya, dan posisi aku tuh masih 100% sadar, jadi waktu dibersihin itu ada rasa malu tersendiri lah ya. Tapi gimana lagi, itu emang prosedurnya seperti itu. Dan setelah dibersihkan, lalu pemasangan kateter. Kateter itu selang untuk mengeluarkan urin kita. Jadi di situ nanti juga ada urin bagnya. Jadi otomatis langsung kalau misal kandung kemihnya tuh ada isinya atau penuh, dia langsung otomatis keluar sendiri melalui kateter itu dan masuk ke urin bag. Nah, setelah udah dipasang semua ya, udah siap, langsung di dokter Wijoyonya datang. Suami aku disuruh tanda tangan, suami aku juga udah sampai. Suami aku disuruh tanda tangan persetujuan ya, persetujuan tindakan. Akhirnya tanda tangan, udah masuk deh ke ruang OK. Ke ruang OK itu ruang operasi ya, di samping ruang bersalin tadi, langsung masuk. Nah, di situ aku ketemu lagi sama teman aku, namanya Buni. Dia itu asisten dokter bedah. Jadi di situ dia perawat bedah yang bakal ngasistenin dokter Joyo. Ada 2 asisten bedah dan juga ada 1 asisten anestesi, dan ada dokter anestesi juga, dokter Ana sama dokter Firza, dokter anaknya. Jadi di ruang operasi itu ada 2 perawat bedah, ada 1 perawat instrumen alat, ada 1 perawat anestesi, ada 1 dokter spesialis kebidanan dan kandungan, ada 1 dokter anestesi, dan ada 1 dokter anak. Udah kumpul semua, aku tidur, aku disuruh duduk dulu, lalu mulai aku disuntik anestesi. Nah, aku pikir tuh disuntik anestesi karena jarumnya gede banget dan obatnya juga banyak banget. Aku pikir tuh sakit ya bun, tapi ternyata enggak terasa sama sekali. Jadi tinggal cus, udah selesai gitu aja. Nah, sebelum disuntik anestesi kan aku diajak ngobrol sama asisten anestesinya itu ya, Bu Ana. Diajak berdoa, diajak istighfar gitu. Tiba-tiba udah selesai gitu aja. Aku tuh gak kerasa kalau itu tuh disuntik. Terus udah kan disuruh tidur, perut aku mulai dikasih sekat, dan kaki aku udah mulai ngerasa ngebal atau kayak udah mati rasa gitu. Dan itu anestesinya udah mulai bereaksi. Hingga akhirnya siap untuk melakukan pembedahan. Di situ udah terjejer alat-alatnya kan. Sebelum melakukan persalinan tuh dulu aku udah sering kan lihat operasi sesar, jadi udah tau lah alatnya berjejer-jejer, suction dan lain-lain. Lampu udah mulai dinyalakan, udah mulai disorotin ke perut aku, dan dokternya udah mulai set. Dan pada waktu diiris-iris itu nggak ada rasa sama sekali karena emang setengah sadar ya. Di sini sadar, tapi di sini kan dalam pengaruh anestesi. Jadi aku tuh melihat semua prosesnya, aku melihat dokternya, tapi aku nggak bisa ngelihat perut aku karena dikasih sekat. Jadi biar kita nggak jijik atau nggak gimana lah ya. Tapi aku dengar semua aktivitas di situ, aku dengar dan aku melihat. Nah, di samping aku ada asisten anestesi itu Bu Ana yang selalu nyupport aku, selalu bimbing aku untuk berdoa. Istighfar gitu, sambil senyum, sambil pokoknya bahagia lah. Diusahakan aku tuh bahagia dalam menjalani proses operasi sesar itu. Dan bener gak terasa sama sekali. Pas terasa itu pas pada saat di suction kan denger suaranya set gitu kan, dibersihin cairannya. Terus yang terasa banget tuh pas pada saat pengambilan janin. Jadi pas anak aku diambil dari perut itu kerasa kayak sek gitu, kayak diteken dada tuh, kayak sesek gitu. Dan itu tuh karena katanya anak aku tuh ngambilnya susah, kata dokternya tuh susah diambilnya si bayinya itu, jadi sampai 3 kali sek gitu. Terus pas udah keluar gitu, aku sempet ngelirik, anak aku digendong kan sama dokter anaknya. Anak aku terlihat, terus dikasih tahu sama dokternya anaknya udah lahir. Dia pun ngecek kan kelengkapan apanya segala macem, terus dibawa ke ruangan perinatologi atau ruangan bayi ya. Di situ dilakukan pemeriksaan bayi pasca lahir, dilakukan pemeriksaan ukur lingkar kepala, lingkar dada, tinggi badan, dan juga berat badan lahirnya. Nah,
setelah itu baru dipanggil ayahnya untuk diazanin. Nah, pada saat yang bersamaan dokter mulai pembersihan perut, mulai dihekting kembali, ditutup kembali, ya kan, mulai menjahit dan selesai. Setelah selesai semua proses operasinya, aku dipindahkan di ruang observasi. Jadi setelah sesarnya tuh sebentar doang, 10-15 menit kalau nggak salah. Jadi cepet banget, seset gitu, cepet banget. Jadi nggak terasa. Observasinya tuh kurang lebih 2 jam, 1-2 jam lah kalau nggak salah. Aku tuh karena masih lupa ingat, tapi biasanya sih 2 jam observasinya. Jadi aku diobservasi dulu di ruangan observasi. Yang observasi itu perawat instrumen bedah. Jadi perawat yang nyiapin alat-alat untuk proses bedah. Dan perawatnya itu ternyata mantan pacarnya suami aku, Bun. Jadi lucu banget gitu. Aku sih nggak tahu ya kalau dia tuh mantannya. Cuma kata suamiku setelah aku beberapa hari pulang dari rumah sakit, itu tuh mantan aku dulu. Oh gitu. Tapi dia tuh baik banget sama aku. Jadi dia tuh observasi aku tuh sambil ngajak ngobrol, sambil ngasih semangat. Terus yang observasinya tuh dicek kan tekanan darah aku, terus RR-nya aku, terus SPO2, pokoknya semua dicek. Setelah observasi setengah jam kalau nggak salah, bayi aku tuh langsung dikasihin ke aku buat IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini. Fungsinya untuk menjalin komunikasi antara ibu dan juga bayi. Jadi agar hubungan ibu dan bayi itu lebih erat gitu, karena yang didengar pertama kali sama si bayi itu adalah detak jantung ibunya. Jadi dia biar merasa lebih aman, karena kan kalau di dalam perut yang didengar kan ritme jantungnya ibunya kan otomatis. Jadi ketika dia udah keluar, kok aku nggak dengar sama detak jantung mama aku gitu. Jadi inisiasi menyusui dini itu untuk mengenalkan detak jantungnya sama ibunya. Ini loh ibumu gitu. Kamu harus belajar untuk mencari puting susu dan kamu harus belajar untuk menyusu sendiri, karena kalau di luar bayi itu harus menyusu sendiri gitu. Intinya gitulah, ngajarin bayi untuk mengenal putih susu dan juga merasakan ASI dari ibunya. Nah, pada saat IMD itu lucu banget aku ngelihat kepala bayi aku, kecil mungil, mulutnya gitu ke wajahnya, pokoknya lucu sekali. Dia ada di dada aku, terus dia nyari-nyari puting susu ya kan, hingga akhirnya dia menemukannya dan dia bisa menghisap gitu kan. Dia lucu sekali, aku tuh seneng dan sangat bahagia. Hingga akhirnya waktu observasi pun selesai dan aku dipindahkan di ruangan perawatan yang udah aku pilih dan aku tentukan di saat aku daftar untuk melakukan perawatan di rumah sakit itu. Akhirnya dipindahin. Jadi kan kalau dipindahin kan pindah bed kan otomatis, dan karena udah 2 jam ya, udah 2 jam tuh kayak udah mulai terasa gitu, kaki udah mulai terasa, perut udah mulai terasa sakit ya kan, bekas sayatannya itu kan otomatis sakit kan, udah mulai terasa. Pas dipindahin pun itu juga mulai terasa gitu, ini sakit perutnya mulai terasa, hingga akhirnya sampai di bed ruangan perawatan. Saat itu hari pertama aku belajar miring kanan, miring kiri sambil nyusuin ya kan, karena pada waktu itu ASInya belum keluar. Jadi aku tetap semangat untuk mengasihi bayiku dan memberikan ASI eksklusif. Pokoknya di pikiran aku kayak gitu. Jadi walaupun ASInya belum keluar, aku tetap memberikan, pokoknya agar ASI itu terangsang untuk keluar. Jadi harus disusuin terus. Setelah itu hari kedua aku udah bisa duduk, hari ketiga aku udah bisa turun ya kan, turun dari bed walaupun dibantu sama suami, udah bisa mandi ke kamar mandi, udah bisa duduk di sofa dan makan sendiri, udah bisa gendong bayi aku dan nyusuin dengan posisi duduk di sofa. Akhirnya pun aku divisit sama dokter Joyo dan katanya semuanya udah baik. PPV-nya juga udah baik. PPV itu pengeluaran per vaginam. Jadi darah yang keluar itu normal, jadi nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau banyak kan bahaya ya, takutnya ada perdarahan pasca persalinan. Nah aku tuh normal semua. Hingga akhirnya dokter Joyo bilang ini udah pulang nggak apa-apa gitu katanya.
Oke, dan kita pun setuju untuk pulang. Akhirnya pun kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah, udah bisa duduk dan segala macam, udah bisa gendong, pokoknya udah mandiri banget lah. Udah bisa langsung mandiin bayi aku, udah bisa langsung ngucekin baju-baju bayi aku yang kena karena kalau kena kan harus dikucek ya, harus dibersihin langsung gitu. Aku udah bisa. Seminggu kemudian aku kontrol, hasil jahitannya tuh bagus banget, PPV-nya juga bagus, dan waktu itu aku sekalian pasang EUD. EUD-nya pun bagus, posisinya bagus, dan semuanya bagus, sehingga akhirnya sekarang 3,5 tahun lah ya udah pasca operasi sesar. Nggak ada keluhan sih di jahitan, jadi tuh lukanya juga cepet kering, cepet pulih. Cuma pas waktu itu selama masa nifas ya di rumah itu, pengalaman yang tidak bisa aku lupakan ketika ada yang lucu, ketika ada saudara aku yang lucu. Jadi pengalaman yang tidak bisa aku lupakan pada saat pasca operasi sesar itu lucu sekali. Jadi saat ada acara TV yang lucu atau saudara aku yang lucu, aku ketawa itu perutnya sakit, terus aku bersin itu perutnya terasa sakit juga ya, terasa tegang. Terus pada waktu BAB juga sakit. Jadi menurut saya kalau proses persalinan normal kan dia sakitnya di awal ya kan Bun. Jadi kalau yang persalinan normal tuh di awal terasa sakit, dia merasakan fase-fase kontraksi yang begitu sakitnya, terus ngeden dan ngeluarin bayi itu juga sangat sakit. Kalau saya lihat itu ya, perjuangannya sangat hebat sekali. Nah kalau ibu pasca bersalin SC tuh setelahnya baru ngerasain sakit, yaitu tadi perutnya terasa masih sakit, buat aktivitas masih sakit, jadi pulihnya agak lebih lama dibandingkan dengan ibu yang bersalin normal. Ibu yang bersalin normal tuh biasanya 1 minggu udah nggak terasa sakit jahitannya. Kalau SC tuh sampai 1 bulan lah baru bisa pulih ya kan. Jadi sebenarnya tuh sama, baik normal maupun sesar, yang namanya bersalin itu pasti berjuang, dan perjuangannya pun sama. Jadi nggak usah ada diskriminasi kalau nggak normal tuh nggak berjuang, jangan sampai. Karena yang sesar tuh juga berjuangnya mati-matian, sama aja ya, sama aja ngerasain sakit, sama aja ngerasain khawatir ya kan. Namanya perut diiris-iris itu kan ya khawatir banget ya Bun ya. Jadi jangan sampai ada nyinyirin sahabat kita atau sesama wanita yang melahirkan secara sesar. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa sukai dan bagikan. Salam sehat dari Perawatan Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.